Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, khususnya Jemaat GSI Alitia Cimanggis, pada hari ini hari Minggu 5 April 2020, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan persiapkan hati kita akan arahkan mata rohani kita masuk dalam hadirat Tuhan. Katakan, Bapa Kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami umat-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami umat-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkau-lah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkau-lah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Katakan, Bapa kami yang di surga. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Segala puji hormat syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Kau yang kami sembah, kami agungkan, yang kami muliakan. Besar kasih-Mu, besar kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Berkaryalah, berkaryalah dalam kami anak-anak-Mu. Berkaryalah, pakai kami anak-anak-Mu. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Kami yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang layak disembah. Yesus Tuhanku yang heran. Ajaiblah,
Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Engkaulah Allah satu-satunya yang senantiasa meneguhkan dan menguatkan kami umat-Mu. Sekalipun kami ada dalam keadaan seperti saat ini, banyak orang mengalami ketakutan, banyak orang mengalami kegelisahan, tetapi kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang terus meneguhkan dan menguatkan kami, sehingga kami menjalani hidup ini tanpa ketakutan, karena kami percaya, kami yakin lengan tangan-Mu yang kuasanya akan menopang setiap kami umat-umat-Mu. Dan jika sebentar kebenaran firman-Mu dan hamba-Mu sampaikan, berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu, buka ungkapkan rahasia firman-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Bila kebenaran ini Tuhan boleh memberkati sidang jemaat-Mu, jemaat GSKI Aletheia Cimanggis, juga orang-orang percaya yang boleh mendengarkan khotbah ini. Terima kasih, berfirmanlah di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan jalannya pemberitaan firman ini di dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, karena kondisi atau keadaan ya, bangsa dan negara kita seperti saat ini, maka menuruti anjuran dan instruksi pemerintah ya, dan kita sebagai umat Kristen, orang percaya, kita harus taat dan tunduk pada apa yang digariskan, apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Dan kita terus mendoakan supaya masa-masa seperti ini segera berlalu dan kita dipulihkan ya, tapi tidak mengurangi bagi kita semua yang memang memiliki lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah lewat ibadah streaming ini, Bapak Ibu Saudara akan tetap ada di dalam hadirat Tuhan dan tetap menerima berkat-berkat rohani yang dipersiapkan, ya, yang disiapkan oleh Tuhan melalui hamba-Nya. Ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu Saudara merasa menyesal? Ya, pernahkah Bapak Ibu Saudara merasa menyesal ketika Bapak Ibu Saudara tidak melakukan sesuatu? Ya. Jadi ketika ada orang yang menceritakan suatu peristiwa, suatu kejadian di hadapan Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara mendengar cerita itu, dan Bapak Ibu Saudara ada dalam posisi atau keadaan saat itu, tetapi Bapak Ibu Saudara tidak melakukan sesuatu. Ya, saya ulangin, pernahkah Bapak Ibu Saudara menyesal karena Bapak Ibu Saudara tidak melakukan sesuatu atas peristiwa atau kejadian yang mestinya Bapak Ibu Saudara bisa ambil keputusan untuk melakukan itu, tetapi Bapak Ibu Saudara memilih atau tanpa sadar kita tidak melakukan hal itu. Ya. Sebetulnya dalam momen itu kita, Bapak Ibu Saudara, memiliki kemampuan, ya, memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Dan jika apa yang kita lakukan saat itu, ya, jika kita melakukannya saat itu, maka kita, Bapak Ibu Saudara, akan menjadi berkat bagi orang itu. Ya. Jadi kan sering kita mendengar cerita-cerita tentang saudara kita, keluarga besar kita, sahabat kita. Nah, dalam cerita itu kita ada sebetulnya, tetapi kita tidak melakukan sesuatu yang bisa menolong saudara ini, yang bisa menolong kerabat ini, sehingga akhirnya karena kita tidak melakukan suatu tindakan, akhirnya
mereka itu, saudara itu mengalami ketidaknyamanan itu. Ya. Misalnya begini, bagi sebagian orang uang sebanyak 10 atau 20 juta itu bukan uang yang sangat banyak. Ya, misalnya untuk sebagian orang, ya 10-20 juta itu bukan uang yang banyak. Nah, ketika orang itu ada di antara kita memiliki kemampuan dan kita tahu keadaan saat itu ada seseorang yang memerlukan pertolongan sejumlah sekitar itu, kita yang bisa melakukan tapi kita tidak melakukan, itu kita bisa menyesal. Ya, itu kita bisa menyesal. Karena seringkali Tuhan menghadirkan momen-momen seperti ini, saat-saat seperti ini di dalam setiap kehidupan orang percaya. Ya, jadi kita itu selalu diberikan kesempatan oleh Tuhan. Ayo, ini ada momen ini ada peristiwa ini. Mestinya kamu bisa ambil bagian supaya kamu bisa menolong orang itu. Ya. Dan kenyataannya memang demikian. Kalau saudara atau kita bisa melakukan itu, kita bisa menolong orang itu atau keluarga itu. Dan perbuatan seperti ini tidak mungkin dilupakan oleh orang itu. Orang itu akan menganggap Bapak Ibu Saudara sebagai pahlawan. Ya, jadi ingat, selalu ada kesempatan bagi orang percaya untuk melakukan hal-hal yang menjadi berkat orang lain dan itu ditunggu oleh orang lain. Dan kalau itu kita memiliki kepekaan, ya telinga kita peka, ini harus saya tolong, dan Roh Kudus menggerakkan kita untuk menolong dan kita bisa menolong. Waduh, orang itu bisa terselamatkan, orang itu bisa akan mengenang perbuatan baik kita. Jadi ini masalah kepekaan rohani, masalah kepedulian nasib sesama kita yang seringkali ada di depan mata kita, tapi seringkali kita tidak ambil pusing. Ya. Atau pernahkah saudara menyesal ketika saudara melakukan tindakan yang salah saat itu, yang seharusnya Bapak Ibu Saudara tidak melakukan tindakan itu? Ya. Jadi ketika kita merenungkan hal ini, kita menyesal, kenapa saya melakukan hal itu? Kenapa saya berbuat seperti itu? Sehingga atas perbuatan itu saya merugikan banyak orang. Saya membuat orang lain tidak nyaman. Saya membuat orang lain terluka hatinya. Nah, perbuatan seperti ini pun akan dikenang sebagai perbuatan yang bisa melukai. Ya, bisa melukai. Misalnya gini. Misalnya ada seorang ayah. Ya, seorang ayah, dia memiliki anak gadis yang sudah SMP atau mungkin kuliah, tapi karena anak gadisnya ini sulit dikasih tahu dengan mulut, ya, dia sulit. Nah, dan pada saat itu kondisi ayahnya, si ayah ini dalam kondisi yang tidak stabil, dia emosi, dia bisa memukul anak gadis yang sudah dewasa ini. Kalau ini sampai terjadi, tindakan ayah ini akan melukai anak gadisnya dan itu tidak mudah dilupakan oleh anak gadis itu. Ya, jadi ingat, perbuatan kita yang seringkali lepas kontrol itu bisa membahayakan kita. Itu bisa membahayakan kerohanian kita. Ya, kayak seperti ayah ini, kalau sampai dia benar-benar memukul anak gadisnya yang sudah dewasa ini, yang mestinya tidak pantas untuk menerima perlakuan seperti itu dari seorang ayah, anak gadis ini bisa mendendam, bisa bertahun-tahun. Ya. Dan kalau misalnya ayahnya ini seorang ayah yang dia seorang aktif dalam pelayanan, maka dalam setiap pelayanannya dia akan selalu dibayang-bayangi oleh raut wajah anaknya yang tidak diterima diperlakukan seperti itu. Dan ini yang dikatakan menjadi batu sandungan. Ya. Jadi kalau seorang ayah ini terlibat di dalam pelayanan,
dia sebagai seorang aktivis, tapi dia melakukan kecerobohan itu, wah ini bisa mengganggu pelayanannya. Nah, ya mudah-mudahan ini tidak terjadi pada orang-orang percaya yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai terjadi. Ya, jangan sampai terjadi. Kalau hal ini sampai terjadi, ayah ini harus menyesali dan dia harus dengan rendah hati meminta maaf kepada anaknya. Dan disinilah diperlukan seorang istri yang bijak. Istri yang bijak, dia harus bisa menjembatani hubungan antara anak gadisnya dan ayahnya supaya tidak berkepanjangan. Jadi istrinya mengarahkan anak gadisnya untuk dia bisa mengampuni ayahnya. Dia bisa memulihkan hubungan dengan ayahnya. Dan istri juga memberikan masukan pada ayahnya supaya dia mau merendahkan diri dan mau memeluk anak gadisnya. Ya, ini sangat fatal. Ya, jangan dikira ini hal yang remeh. Ya. Jadi sesungguhnya setiap hari Bapak Ibu Saudara dan saya diberhadapkan dengan hal-hal seperti itu. Jadi selalu ada kesempatan bagi kita orang percaya untuk berbuat baik, menjadi berkat bagi banyak orang, atau kita melakukan suatu tindakan tercela yang akhirnya ini akan menyandera hidup kita, menyandera pelayanan kita. Jadi hati-hati. Ya. Jadi memang kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Kita memilih untuk memarah dengan bahasa yang kasar, memilih untuk memukul, atau memilih untuk menahan marah dan menggunakan waktu yang indah untuk ngomong secara baik-baik. Itu pilihan. Ya, kita memilih untuk menolong orang itu dengan mengorbankan sebagian dari berkat kita yang mungkin tidak signifikan, tetapi ini bisa menolong orang itu. Dan perbuatan ini akan dikenang oleh orang ini sebagai perbuatan yang sangat baik. Ya. Jadi pilihan-pilihan atas keputusan kita ini akan menentukan, ya, pilihan-pilihan atas perbuatan kita ini akan menentukan, akan menggambarkan keadaan rohani kita. Ya, ini akan menggambarkan jati diri kita. Ini akan menggambarkan kualitas manusia batiniah kita. Tidak bisa tidak. Ya, jadi jangan menganggap remeh hal seperti itu. Ucapan-ucapan kita, perbuatan-perbuatan kita, tindakan-tindakan kita, dan keputusan-keputusan kita itu menggambarkan, itu mencerminkan kualitas manusia batiniah kita. Nanti akan kelihatan apakah kita termasuk orang yang masih kekanak-kanakan, apakah kita ini termasuk orang yang egois, ya, apakah kita ini termasuk orang yang pelit, orang yang emosional, orang yang tricky, ya, penuh kelicikan, atau kita termasuk orang-orang yang rendah hati. Kita dikenal sebagai orang-orang yang murah hati, ya, orang-orang yang bijak karena keputusan-keputusan yang kita pilih. Nah, saya menyampaikan hal ini karena saya sendiri juga belum lulus, ya. Saya bukan orang yang sempurna dalam hal ini. Saya pun seringkali masih lepas kontrol. Sekalipun ya, akhir-akhir ini agak frekuensinya tidak seperti dulu, tetapi ini menjadi pergumulan. Itu menjadi pergumulan kita, Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, sekali lagi, tindakan-tindakan kita yang memberkati, tindakan-tindakan kita yang memberkati, yang timingnya tepat, seperti orang yang memang orang itu memang sedang memerlukan pertolongan, ini akan diingat oleh orang itu. Ya. Dan inilah sesungguhnya yang dikatakan mengumpulkan harta di surga, seperti yang dikatakan di dalam
Injil Matius pasal 6 ayat 20. Ya. Inilah yang dikatakan mengumpulkan harta di surga. Jadi mengumpulkan harta di surga ini berbicara tentang perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh orang percaya yang tidak mudah untuk dilakukan orang di luar orang Kristen, atau tidak mudah dilakukan oleh orang-orang Kristen yang belum dewasa rohaninya. Ya. Jadi mengumpulkan harta di surga bukan berbicara tentang uang kita yang dipersembahkan di gereja. Bukan. Ya, seberapa banyak uang yang saudara persembahkan di gereja, kalau hati saudara bengkok di hadapan Tuhan, hidup saudara tidak benar di hadapan Tuhan, itu tidak bisa menebus perbuatan dosa saudara, nggak bisa. Uang sebanyak apapun, kalau hati kita bengkok, karakter kita rusak, hidup kita tidak menjadi berkat, itu sia-sia. Ya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kaya. Ya, makanya di dalam satu ayat, ya, ketika ada seseorang mau mempersembahkan, Tuhan ingat sebelum kamu memberikan persembahan, ingat hati saudaramu yang mungkin masih kamu lukai, selesaikan dulu baru kamu membawa persembahan. Di sini Tuhan mengajarkan bahwa hubungan kita dengan sesama itu lebih dipentingkan oleh Tuhan daripada sekedar membawa persembahan. Karena kenyataannya persembahan itu dipersoalkan. Selesaikan hubunganmu yang belum baik ini dengan saudaramu. Apa yang ada di dalam hati saudaramu. Jadi kalau kita pernah membuat luka orang lain, wah, ini tidak gampang. Ya. Jadi persembahan kita bisa menjadi tidak bernilai di hadapan Tuhan. Karena kalau hanya masalah membuat persembahan uang, siapapun bisa melakukan. Sepanjang dia memang diberkati keuangan yang cukup, siapapun bisa melakukan hal ini. Ya. Tetapi kalau berdamai dengan semua orang, bagaimana kita tidak melukai orang, bagaimana kita tidak membuat mereka terluka oleh perkataan kita, oleh perbuatan kita, itu yang sulit dilakukan banyak orang. Itu yang sulit dilakukan oleh banyak orang. Ya. Nah, hal ini, ya, jadi perbuatan baik yang kita lakukan, yang dilakukan oleh orang percaya, ini mestinya perbuatan baik ini mestinya bisa ditemukan pada banyak orang percaya. Jadi setiap orang percaya, orang Kristen, apalagi kalau dia sudah puluhan tahun ke gereja, ambil bagian dalam pelayanan, dia aktivis, bahkan dia hamba Tuhan, perbuatan baik ini harus nyata, frekuensinya harus terus. Ya. Jadi kata mengumpulkan harta di surga, kata mengumpulkan itu kan, kalau kita disebut mengumpulkan itu kan berarti dari sedikit demi sedikit. Ya. Kalau kita dari sedikit tambah sedikit, nah ini mengumpulkan. Ya, jadi bukan langsung banyak. Namanya mengumpulkan itu pasti sedikit. Nah, ini berbicara tentang pentingnya kita melakukan perbuatan baik ini dari hal yang paling sederhana. Dari hal yang paling sederhana, bagaimana kita bisa membiasakan perbuatan baik dari hal yang paling sederhana, nanti meningkat yang lebih kompleks, meningkat lagi. Ya. Kalau dulu dalam sehari mungkin kita belum bisa berbuat baik, mungkin sekian hari baru. Tapi nanti dengan pemahaman firman kita yang semakin lengkap, setiap hari kita bisa menunjukkan perbuatan baik kita. Dari mulai yang paling sederhana sampai yang paling sulit, dan akhirnya perbuatan baik ini bisa berisiko bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, misalnya gini, kita sudah nabung banyak untuk keluar negeri dengan keluarga, ya, dengan pasangan hidup dan anak-anak kita sudah menabung, tapi ternyata
ada salah satu di antara saudara kita yang masuk ICU dan dia diperlukan uang muka yang cukup besar. Bisakah kita menggunakan uang untuk dialokasikan membayar biaya rumah sakit ini? Nah, ini berat. Ini berat, tidak mudah. Tidak mudah. Maka yang saya katakan di depan, dari yang paling sederhana sampai nanti hal seperti ini, kita membatalkan semua rencana demi kita bisa menyelamatkan jiwa orang yang kita kasih. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dari apa yang saya sampaikan di depan, saya hanya mau mengingatkan bahwa orang percaya yang benar harus ada penyesalan. Ya, saya ulangi. Orang percaya yang benar harus ada penyesalan dari hari ke hari ketika dia membangun persekutuan dengan Tuhan. Ya, jadi idealnya Bapak Ibu Saudara ini orang percaya, idealnya setiap malam harus ada di kaki Tuhan minimal 30 menit. Minimal 30 menit kita ada di kaki Tuhan. Kita mempersoalkan keberkenanan kita di hadapan Tuhan. Jadi kita akan menginventarisir apa-apa yang kita lakukan sepanjang hari. Apakah ucapan kita, tindakan kita, keputusan kita sepanjang hari dari pagi sampai malam kita inventarisir, kita ingat-ingat. Apakah yang saya lakukan ini melukai hati sesama kami? Maka kalau orang percaya tidak ada saat teduh, kalau orang percaya tidak ada saat teduh dengan Tuhan di malam hari atau di pagi hari dengan waktu yang cukup, dia tidak akan pernah tahu di mana dia salah. Ya. Jadi kalau orang percaya menjalani hidup kekristenan seperti layaknya orang dunia, bangun pagi berdoa, ya berdoa asal laporan rutin, habis itu berangkat kerja kantor. Oke, selesai pulang ke rumah sudah capek, mandi makan, ketemu istri, ketemu anak-anak, nonton sebentar, nonton TV lah, baca Quran lah. Kalau sempat baca Alkitab, kalau terlalu capek tidur. Berdoa asal berdoa. Rutinitas seperti ini yang dikerjakan oleh banyak orang percaya, ini akan membuat orang percaya ini tidak akan pernah bertumbuh rohaninya. Karena dia tidak pernah meluangkan waktunya untuk memperkarakan hidupnya di hadapan Tuhan. 30 menit setiap hari, setiap malam. Ya. Jadi orang-orang yang tidak pernah memperkarakan hidupnya di hadapan Tuhan, tidak mungkin dari mulutnya, dari hatinya keluar penyesalan yang mendalam. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang ada di dalam benaknya adalah bagaimana pekerjaan saya besok, bagaimana tugas saya besok. Ya. Rutinitas seperti itu yang dihadapi. Ya. Jadi orang-orang yang memperkarakan hidupnya di hadapan Tuhan pasti ada penyesalan. Mereka akan menyadari ketidakpantasan atas apa yang mereka lakukan. Mereka menyadari atas ketidakpantasan atas apa yang mereka lakukan sepanjang hari. Mungkin ucapannya, ya mungkin tindakannya, bahkan mungkin sikap hatinya yang tidak lurus. Nah, saya belajar banyak dari hal ini. Saya adalah orang yang termasuk ceroboh di dalam berkata-kata. Ya, sekalipun apa yang saya ucapkan itu mungkin tidak melukai, tapi seringkali saya merenungkan, mestinya saya tidak perlu mengucapkan kata-kata itu. Memang tidak melukai, tidak membuat marah orang lain, tetapi saya renungkan, kayaknya mestinya saya tidak mengucapkan kata-kata itu.
Karena Alkitab katakan, apa yang kita perkatakan itu harus dipertanggungjawabkan di kekekalan. Ya. Jadi orang yang tidak pernah memperkarakan hidupnya di hadapan Tuhan adalah orang yang tidak pernah ada penyesalan. Dia tidak tahu standar kehidupan yang dikehendaki oleh Allah di dalam dirinya sebagai orang percaya. Jadi dia menjalani hidup seperti orang menjalani hidup. Dia tidak tahu standar yang Allah tetapkan bagi orang percaya. Nggak tahu standar hidupnya. Ya. Orang yang memperkarakan hidupnya di hadapan Tuhan, dia akan tahu standar hidup bagi orang percaya. Itu pun kadang-kadang dia belum lulus. Dia sudah memperkarakan standar hidup di hadapan Tuhan, tapi itu pun bisa belum lulus. Apalagi orang yang tidak memperkarakan. Ya. Jadi orang-orang yang ada penyesalan di dalam hidupnya adalah orang-orang yang sering memperkarakan hidupnya di hadapan Tuhan, dan lewat Roh Kudus akan mengingatkan, di sini kamu salah, di sini kamu tidak tepat. Dan orang seperti ini adalah orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk menjadi orang yang lebih baik. Saya harus mengatakan, orang-orang yang memperkarakan hidupnya di hadapan Tuhan lewat membangun mezbah pribadi, dan akhirnya dia menyesali apa yang dia lakukan, orang seperti ini cenderung akan mudah menjadi orang yang baik. Karena Roh Kudus terus akan mengingatkan, Roh Kudus akan terus berbicara. Orang-orang yang tidak pernah menyesali kesalahannya, orang-orang yang tidak pernah menyesali kesalahannya adalah orang-orang yang tidak akan pernah bertumbuh rohaninya. Tidak mungkin bertumbuh rohaninya. Mereka akan selalu merasa benar, mereka akan merasa selalu lebih rohani, dan Tuhan tidak akan mau berurusan dengan orang seperti ini. Tidak akan pernah mau Tuhan berurusan. Memang orang seperti ini akan ada di mezbah doa, tetapi isi doa yang dia naikkan itu permintaan dan permintaan. Ketika dia ada di hadirat Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan di malam yang hening 30-45 menit, yang dia naikkan hanya permintaan dan permintaan. Itu saja. Ya. Dia tidak memperkarakan ketidaktepatan dia di hadapan Tuhan. Nah, maka di sini yang seringkali salah. Orang berdoa itu selalu konotasinya minta. Diajarkan doa supaya minta, minta dan minta. Minta dalam banyak hal. Minta dilindungi anaknya, minta supaya usahanya sukses, minta supaya karirnya lancar, minta supaya sakit penyakitnya disembuhkan. Banyak permintaan yang ada di dalam diri setiap kita. Saya tidak mengatakan minta tidak boleh, ada waktunya kita minta memang. Tapi yang paling penting, ketika kita ada di kaki Tuhan, perkarakan kelayakan hidup Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Sudah pantaskah dengan peragaan hidup seperti ini aku dikatakan sebagai anak-anak Allah? Sudah pantaskah dengan peragaan hidup seperti ini aku dikatakan sebagai orang-orang yang akan dipermuliakan di kekekalan, sementara mulutnya masih bocor, hatinya masih bengkok? Ya. Jadi memang tidak ada pilihan lain Bapak Ibu Saudara. Langkah pertama yang harus dilakukan orang percaya adalah duduk diam di kaki Tuhan paling tidak 30 menit. Dan kita memperkarakan apa yang telah kita lakukan sepanjang hari. Ini mutlak harus dilakukan. Harus dilakukan oleh orang percaya. Kalau orang percaya tidak melakukan hal ini, maka dia tidak akan pernah tahu ada nota hitam di dalam hidup Bapak Ibu Saudara.
ada celah noda hitam di dalam hati kita yang tidak mudah diketahui, bahkan diri kita sendiri mungkin tidak tahu kalau kita tidak memperkarakan di hadapan Tuhan. Nota hitam itu berbicara tentang kelemahan-kelemahan kita yang masih sering kita lakukan. Kelemahan-kelemahan kita yang masih sering kita lakukan, ucapan kita yang tajam menyakiti, ya, pelit kita, sombong kita yang tersembunyi masih nampak, ego kita yang mudah dilihat orang. Itu. Tapi kita tidak sadar. Kita tidak sadar karena kita tidak pernah mempersoalkan. Dan kalau kita tidak pernah mempersoalkan di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak akan berperkara dengan orang-orang seperti ini. Ya. Jadi orang-orang yang mempersoalkan hidupnya di hadapan Tuhan, ini bisa dikatakan sebagai orang-orang yang menghormati Tuhan. Orang-orang yang menghormati Tuhan, dia merasa perlu Tuhan. Tuhan, ini aku, di mana tunjukkan kelemahan saya, tunjukkan kekurangan saya. Ini menghormati Tuhan. Ya. Paling tidak di dalam jiwa orang ini ada spirit untuk berubah menjadi lebih baik. Ya. Jadi betapa pentingnya kita membangun persekutuan dengan Tuhan ini lewat doa setiap malam yang kita kerjakan 30 menit, 40 menit. Karena persekutuan kita dengan Tuhan yang kita bangun bertahun-tahun ini akan membuat kita memiliki kepekaan atas setiap peristiwa hidup ini. Ingat, persekutuan kita dengan Tuhan yang kita bangun bertahun-tahun ini akan membuat kita memiliki kepekaan dalam menilai setiap peristiwa di dalam hidup ini. Dan kalau kita tepat menilai peristiwa ini, maka kita akan mengambil pilihan yang tepat. Kita akan mengambil tindakan yang tepat. Ya. Jadi akhirnya perjalanan hidup orang percaya itu diisi oleh pergumulan-pergumulannya, bagaimana supaya dia itu layak di hadapan Tuhan. Inilah pergumulan yang tersulit bagi orang percaya. Maka kalau Alkitab katakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Ini benar. Jadi kalau orang yang setiap malam ada penyesalan, mereka bagaikan orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka menyadari ketidaktepatannya. Nah, ketidaktepatan dalam hal ini bukan masalah amoral. Jadi kalau kita menghampiri tata suci Tuhan, kita berurusan dengan Tuhan, itu sudah bukan perkara-perkara pelanggaran moral umum. Udah bukan itu lagi. Kita kelasnya sudah bukan di situ. Misalnya, masalah mencuri uang atau korupsi, berzina atau memukul orang, akan menipu orang, sudah bukan masalah itu yang kita persoalkan. Kita harus sudah lewat dari masalah itu. Ya. Jadi kalau kita berperkara di hadapan Tuhan itu bukan masalah-masalah pelanggaran moral umum, sudah masalah itu. Yang kita persoalkan adalah manusia batinnya kita ini yang masih jauh seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Masih jauh, kamu masih jauh. Alkitab katakan haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu yang harus menjadi standar kita. Ya. Jadi orang Kristen yang dia tahu standar kehidupan yang ditetapkan oleh Allah Bapa, ya, orang percaya yang tahu standar hidup yang telah ditetapkan oleh Allah Bapa, dia akan menjalani hidup ini dengan penuh ketakutan. Dia takut berbuat salah, takut berbuat dosa, takut melukai. Ya. Bukan orang yang
liar saja, ngomong apa saja, mau bertindak apa saja, dan tidak mikir sama sekali. Kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu, coba kita baca. Kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 14, ya, kitab Wahyu pasal 14 ayat ke-13, ya. Ayat ini seringkali disampaikan di acara pemakaman atau ibadah perkabungan, ya. Tapi sebetulnya ayat ini harus juga disampaikan di mimbar gereja. Demikian firman Tuhan, Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ya. Di sini dikatakan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Orang mati dalam Tuhan. Orang mati dalam Tuhan. Bagaimana kriteria orang mati dalam Tuhan? Nah, ini yang harus jelas. Tidak semua orang Kristen itu kalau mati dalam Tuhan. Tidak semuanya. Ya. Saya harus mengatakan hal ini. Nanti jangan orang mudah menilai, oh dia mati di dalam Tuhan. Oh, nanti dulu. Kita lihat sepanjang hidup orang ini, apakah kehidupan yang dia jalani itu dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan atau tidak. Kalau dia menjalani hidup ini dengan menuruti keinginan daging, dia menjalani hidup ini seperti orang dunia menjalani, oh dia bukan orang yang mati dalam Tuhan. Memang dia mungkin tidak jahat, dia bukan pemabuk, bukan pencuri, bukan pezina, bukan pencuri, bukan menipu, tapi hidupnya tidak dipersembahkan untuk Tuhan. Sepanjang hidupnya di dunia, dia tidak pernah mengumpulkan harta di surga. Perbuatan baiknya tidak pernah tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan, ketika kita melakukan perbuatan baik yang itu tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Ingat, perbuatan baik kita yang itu tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Bahkan orang Kristen pun sulit melakukan hal itu. Nah, perbuatan-perbuatan baik seperti inilah yang akan diarsipkan di dalam kitab kehidupan anak domba. Dan suatu saat nanti kitab itu dibuka dan kita pantas bangga. Ya. Jadi mari kita renungkan, apakah perbuatan-perbuatan baik yang selama ini kita lakukan itu bisa dikategorikan perbuatan yang pantas diarsipkan di kekekalan nanti, atau perbuatan baik yang standar-standar saja. Ingat, jangan kita melakukan perbuatan baik yang standar-standar saja, yang orang di luar Kristen pun bisa melakukan hal itu. Kita harus melakukan perbuatan baik yang itu tidak mudah dilakukan oleh banyak orang. Khususnya kalau itu menyangkut apa? Perasaan. Orang itu kadang-kadang kalau suruh korban uang nggak masalah. Korban waktu, tenaga, oke. Tapi kalau udah masalah korban perasaan, harga diri, waduh, susah. Susah. Ya, susah. Oke. Kitab Wahyu ini katakan, mereka yang mati di dalam Tuhan, hati-hati menilai orang yang mati dalam Tuhan. Ya. Tetapi di sini yang akan saya kupas adalah kata ini, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Beristirahat dari jerih lelah mereka. Orang-orang yang mati dalam Tuhan adalah orang-orang yang menjalani kehidupan ini seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi dia menjalani hidup ini ada di dalam rel kebenaran firman Tuhan. Dan kalau orang mau hidup dengan berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan, pasti dia akan mengalami banyak penderitaan. Banyak penderitaan. Ya.
Saudara kalau mau hidup benar di hadapan Tuhan, saudara harus menyangkal diri dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan, tahun ke tahun, harus diisi oleh penyangkalan diri. Kalau saudara tidak melakukan hal ini, tidak menyangkal diri, saudara bagaikan orang yang hidup menuruti keinginan daging saudara, hidup menurut kewajaran anak dunia. Ya sudah, saya orangnya seperti ini. Wah, ini orang dunia nih. Padahal kalau orang percaya nggak bisa. Kita diajar untuk menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya melakukan sesuatu yang itu sulit untuk dilakukan karena itu di luar standar kewajaran orang dunia. Ya, misalnya mobil saudara bagus, nih, diserempet saudara dalam posisi benar. Padahal mobil saudara ini saudara asuransikan all risk. Apapun kerusakannya, mau rusak, mau hilang, mau nabrak, mau ditabrak, saudara diganti oleh pihak asuransi. Ya. Dan saudara karena saudara merasa betul, saudara akan menekan orang yang nabrak ini, saudara tekan supaya dia mengeluarkan, dia bertanggung jawab dan dia mengeluarkan sejumlah uang untuk menutup ini. Kalau saudara tahu bahwa orang itu tidak ada kemampuan untuk membayar kerusakan mobil saudara, kalau nurani saudara terasah, saudara akan tahu, oh, orang ini gak kuat bayar. Oke dah, sudah saya maafkan. Saya hanya pesan kamu harus hati-hati. Ingat, kalau kamu melakukan hal ini terhadap orang lain, kamu bisa dituntut jutaan karena ini mobil mewah. Ya. Jadi kalau orang ini sampai bisa mengatakan hal itu, oke, sudah nggak apa-apa, toh ini saya asuransi, saya juga nggak keluar uang juga sih, tapi kamu yang hati-hati. Nah, ini perbuatan seperti ini yang akan dikenang oleh orang yang nabrak itu, dikenang oleh saya ketemu bapak itu pakai mobil plat itu. Ternyata setelah saya ikuti bapak itu, ternyata dia belok, dia masuk parkiran sebuah gereja. Coba. Kita bisa membayangkan. Jadi perbuatan-perbuatan baik semacam ini yang tidak mudah dilakukan oleh banyak orang, tapi kita melakukan. Ya, saudara sebagai atasan direndahkan oleh bawahan atau diperlakukan tidak ini, saudara bisa memecat bawahan, menghukum bawahan itu, tapi saudara memilih untuk mengampuni dan ngomong baik-baik. Itu pun sulit dilakukan. Nah, ini yang dikatakan apa? Menyangkal diri. Nah, kalau orang percaya mau hidup benar di hadapan Tuhan, ya harus seperti ini. Dia tidak boleh menciptakan konflik dengan sesama, tidak boleh menciptakan konflik. Sekalipun orang lain berusaha menciptakan konflik, dia harus bisa menekan supaya konflik itu tidak terjadi. Kita ngelus dulu, sabar. Lah, orang ini capek. Kalau sepanjang hidupnya dia suruh hidup seperti itu, capek. Maka ayatnya mengatakan supaya dia apa? Ayat dikatakan supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Ini orang yang lelah selalu suruh ngalah, selalu suruh ngampuni, selalu suruh berkorban. Lelah inilah, ini orang-orang yang hidup di hadapan Tuhan, mereka pantas beristirahat. Dan yang terakhir dikatakan, perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan ini menyertai, kamu sudah mengumpulkan harta di surga. Orang-orang seperti ini nanti orang-orang yang tahan berdiri di tahta pengadilan Kristus. Dia tahan berdiri karena dia memiliki keyakinan bahwa saya sudah mengumpulkan harta di surga. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, sekalipun saudara orang Kristen, bahkan pelayan Tuhan, hamba Tuhan sekalipun, tapi kalau hidupnya tidak diisi oleh penyangkalan diri dari hari ke hari, minggu, bulan, tahun ke tahun, tidak pernah menyangkal diri. Dia menyangkal diri hanya pilih-pilih. Oh, ini saya bisa menyangkal diri. Oh, kalau ini tidak. Tidak bisa. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak mengumpulkan harta di surga. Dia tidak akan tahan berdiri di tahta pengadilan Kristus. Rapotnya akan dibuka. Film kehidupan kita akan dibuka. Seperti ini kehidupan yang kamu jalani. Ya. Nah, ini
Jadi saya hanya mengingatkan itu. Ya, jadi saudara memang harus mau capek. Capek untuk hidup benar itu capek. Hidup benar di hadapan Tuhan itu capek, lelah. Kadang-kadang kita berbuat baik pun, kadang-kadang kita merasa kita udah berbuat baik. Ada orang yang menilai kita tidak berbuat baik. Padahal menurut kita itu sudah berbuat baik. Kan sering kali gitu. Kita udah berbuat baik, berusaha menolong. Wah, kita menolong mengorbankan waktu ini, apa ini, supaya saya bisa. Tapi ada pihak lain yang menilai bahwa kita tidak berbuat baik. Malah kita yang diomongin. Ya sudah, biarin aja. Jangan karena perbuatan baik jangan karena menurut kita sudah berbuat baik, terus diomongin orang, dirasani, terus kita jadi jemu berbuat baik. Salah. Galatia mengatakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Kalau sudah waktunya kita akan menuai. Ya. Jadi perbuatan baik kita jangan pernah dihentikan hanya karena tanggapan orang lain yang tidak menghargai perbuatan baik kita. Jangan. Saya ingatkan, perbuatan baik kita harus terus dibangkitkan, harus terus dirangsang bagaimana kita berbuat baik. Jangan tanggapan 1-2 orang atau 3 orang terus menghentikan perbuatan baik kita. Bosan aku berbuat baik. Salah. Salah besar itu. Ya, tapi tentu kita dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus akan pimpin mana orang-orang yang pantas kita tolong, mana orang-orang yang tidak pantas kita tolong. Nah, disitulah kepekaan kita perlu. Maka yang saya katakan 30 menit di kaki Tuhan, 30 menit setiap hari di kaki Tuhan itu akan menunjukkan kapan kita melakukan kesalahan. Dan kita akan menyesal. Dan penyesalan seperti ini yang dikatakan penyesalan ilahi. Karena hanya orang-orang yang menyesal, orang-orang yang akan bisa didewasakan rohaninya. Orang-orang yang ada penyesalan, orang-orang yang akan bisa diajak berjalan bersama Tuhan. Karena Tuhan tidak suka dengan orang yang merasa paling benar, orang yang merasa paling hebat. Ya, jadi orang yang berjerih lelah sepanjang hidupnya adalah orang-orang yang terus menyangkal diri. Dia tunduk dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam benaknya, di dalam otaknya, itu sudah tergambar standar kehidupan yang sudah Allah tetapkan bagi dirinya. Dia sudah tahu standar yang ditetapkan Allah bagi dirinya. Maka dia aduh. Dia sering mengadu. Udah berbuat baik tapi diomong aduh. Tapi dia terus berbuat baik, tidak bosan. Ya. Kalau di dalam Injil Matius pasal 19, ya, orang kaya yang mendatangi Tuhan, dia memperkarakan keberkenanannya di hadapan Tuhan. Sudah aku lakukan apapun ini. Tuhan katakan, jualah segala milikmu, bagikan orang miskin, ikutlah aku. Jadi ketika orang itu menemui Tuhan, memperkarakan keberkenanannya di hadapan Tuhan, Tuhan tunjukkan harga yang sesungguhnya. Ini loh harga yang sesungguhnya. Ini loh harga yang sesungguhnya. Kamu jangan terikat oleh materi yang kamu miliki. Nah, kalau waktu itu memang Tuhan masih ada di dunia. Nah, kalau sekarang, karena Tuhan sudah tidak ada di dunia, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Ya, satu-satunya apa? 30 menit menghampiri tata suci Tuhan. Itu seperti kita menghadap Tuhan. Dan Tuhan akan berbicara lewat Roh Kudus. Ya, jadi kita tidak bisa tidak menggunakan waktu kita. Bersekutu dengan Tuhan memiliki nilai yang sangat tinggi. Ya, kiranya kebenaran ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan memang sulit dilakukan, tapi kerjakan. Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Hampiri tata suci Tuhan. Hampiri tata suci Tuhan. Perkarakan hidup saudara di hadapan Tuhan. Maka Roh Kudus akan menunjukkan kelemahan-kelemahan. Tapi bukan itu saja, Roh Kudus juga akan menguatkan saudara. Puji Tuhan. Kita angkat pujian. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu. Ya, pujian ini mengingatkan
Setiap orang harus mengatakan dia belum berkenan di hadapannya. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, kau ubahkan bila selama ini selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, kau ubahkan satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu, satu yang ku perlu, satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu.
Bapa di surga, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran-kebenaran firman yang mengingatkan pada setiap kami umat. Biarlah setiap kami memperkarakan hidup kami di hadapan hari lepas hari. Dan kiranya Roh Kudus akan tunjukkan kelemahan dan kekurangan yang masih ada dalam diri kami, yang masih sering kami lakukan. Berikan kami kekuatan untuk kami hidup benar di hadapan Tuhan. Kami sadar, kami tahu bahwa hidup benar di hadapan Tuhan membuat kami berjerih lelah, membuat kami capek, karena kami harus menyangkal diri dari hari ke hari. Tetapi tidak ada pilihan, itu yang harus kami kerjakan. Bagaikan mengumpulkan harta di surga, itu yang kami lakukan Tuhan. Layakkan kami Tuhan, anak-anak-Mu, umat-Mu, jemaat Aletheia di tempat ini. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Roh Kudus pimpin setiap kami mengarungi kehidupan yang penuh dengan kesulitan ini. Tuntun kami, kuatkan kami, teguhkan kami. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.